apabila kita melakukan, tindakan untuk mengantisipasi dari ketidakpastian itu, setidaknya kita pun juga bisa lebih, eee, apa, memiliki, counter yang lebih bagus gitu ya, tentang ketidakpastian itu. Nah, itu saya coba kaji dari beberapa buku, dari beberapa referensi gitu kan yang, sebetulnya arahnya kemana nih gitu ya. Nah, tapi berdasarkan arahan dari rekan-rekan panitia, nah ini ada beberapa hal yang mungkin akan coba kita kaji di sore ini. Yang pertama adalah makna generasi dan perspektif Islam, kemudian yang keduanya adalah visi hidup seorang muslim gitu ya. Kemudian merancang tujuan hidup berdasarkan iman dan nilai Islam. Yang kelimanya adalah masih sebagai agen perubahan dan pembentuk karakter, dan yang kelimanya adalah proyeksi dan penutup gitu ya. Nah, ini setidaknya ada 5 poin penting yang akan coba kita kaji dari berbagai macam sumber ayat Al-Qur'an, kemudian juga hadis gitu ya, dan juga kisah-kisah inspiratif yang ini menjadi, eee, bahan tambahan gitu ya, gitu. Nah, mungkin yang akan coba saya kaji sebagai hal fenomena hari ini memang gitu ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan ya itulah mengakhiri hidup gitu ya. Nah, ini memang, selalu apa ya, selalu menjadi trending topic dan, headline di beberapa media gitu ya, baik ini media, cetak, media online, maupun juga berita-berita di sosial media gitu ya. Nah, misalnya nih kasus yang, terjadi ya pada Oktober ya, kita tidak tahu gitu ya, dari perspektif, korban, ya karena kan tidak bisa lagi dimintai keterangan gitu ya, gitu, ngapain sih bunuh diri gitu kan, nah itu kan nggak bisa ya, karena sudah terjadi dan tidak bisa lagi dimintai keterangan kan gitu ya, gitu. Hanya memang dalam, beberapa istilahnya podcast ya, yang saya coba pelajari nih, beberapa podcast yang kaitannya dengan psikologi gitu ya. Misalnya tentang, pengembangan diri tuh di beberapa YouTube. Nah, memang rata-rata terjadi kerentanan, pada anak yang lahir di rentang tahun 2000 ya. Jadi anak-anak yang lahir di rentang tahun 2000 ke sini, ya mungkin kalau saya coba asumsikan adalah ya angkatan-angkatannya ini gitu ya, Agnia, kemudian Wina, kemudian siapa, Suci, Iniar, dan lainnya gitu ya. Nah, itu mungkin rentang-rentang anak-anak yang lahir tahun 2000-an kan seperti itu gitu ya. Nah, berbeda dengan, eee, anak yang lahir mungkin di rentang tahun 90-an ya, 80 sampai 90-an itu lebih cenderung memang memiliki si resisten terhadap, berbagai macam hal yang menuntut mereka itu, menekan mereka gitu ya. Nah itu. Jadi ada satu kecenderungan demikian. Makanya memang, eee, rata-rata istilahnya untuk yang anak-anak yang lahir di rentang 80, 90 itu, mereka masih lebih banyak untuk membuat opsi-opsi gitu kan, untuk mengantisipasi hal-hal yang membuat ya mereka bisa jadi mentok gitu ya. Nah, tapi berbeda halnya dengan kondisi yang, setelah tahun 2000-an ke sini tuh ya, ada kerentanan yang ini pun juga tidak bisa diantisipasi dengan satu faktor gitu, itu beberapa narasumber ya gitu. Nah, makanya ini pun juga menjadi perhatian kita bersama gitu ya, termasuk saya pun juga dengan rekan-rekan saya di perusahaan, itu selalu, ada sharing-sharing kecil ya, terkait dengan bagaimana mengantisipasi hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu ya oleh mahasiswa gitu ya, khususnya mungkin kita selaku, sebagai umat Islam begitu. Ya karena memang, fenomena mengakhiri hidup
tanpa mulai proses, apa namanya, takdir yang seharusnya gitu ya, itu menjadi salah satu dosa besar juga gitu ya, gitu. Walaupun pada akhir ini kalau kita melihat, apa, paralelnya gitu ya, gitu. Bisa jadi kalau dia tidak mengakhiri hidup dengan demikian, ya mungkin akhir hidupnya seperti apa gitu. Nah itu kan, eee, paralel kehidupannya seperti itu. Kemudian juga saya mencoba mengutip ya dari Detik Jatim nih, ada, di tahun 2024 akhir ya, di penghujung tahun 2024 juga terjadi kasus yang, bahwasanya mahasiswa Universitas Negeri, Jember ya, gitu, yang, loncat dari lantai 8 gitu kan. Nah ini pun juga menjadi hal yang cukup apabila kita melihat tuh, apa ya, nekat ini untuk mungkin padahal memang, ada banyak mungkin solusi yang bisa ditawarkan gitu ya, tapi, itulah pilihannya gitu ya, itu pilihan dia. Nah, ini pun juga sama nih, saya tidak hanya me mengutip ya untuk kata kunci mahasiswa saja, tapi juga saya melihat ada beberapa referensi lain gitu ya, terkait dengan ada juga yang sudah berkeluarga ya, tidak hanya mahasiswa saja, ada juga yang sudah berkeluarga gitu ya. Ada yang, eee, istilahnya bunuh diri sekeluarga juga ada gitu. Nah ini fenomena yang hari ini bisa kita coba cermati gitu ya, kok ada apa gitu ya di balik fenomena itu sehingga orang-orang, eee, lebih memilih jalan itu gitu ya. Padahal kan di dalam agama kita diperintahkan untuk ya istilahnya senantiasa, bekerja berusaha gitu kan, terus-menerus tanpa henti, tanpa lelah gitu kan. Ya karena kita meyakini ya bahwa kan fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro itu, ya. Itu yang kita yakini sebetulnya itu ya, gitu. Ya memang ini tidak bisa kita menyalahkan satu pihak gitu ya, tapi setidaknya dalam fenomena ini kita melihat itu dari berbagai macam sudut pandang tuh. Sudut pandang sosialnya seperti apa, sudut pandang terkait dengan aspek religiusitasnya juga bagaimana, kemudian juga di aspek keluarga gitu. Nah itu yang paling penting ya, melihat dari berbagai aspek yang agar ini juga bisa mencerahkan kita gitu ya. Nah, selain ini gitu ya, ada lagi nih ya beberapa fenomena ya, generasi Z yang atau Gen Z yang lahir ya di rentang tahun 2000-an itu juga ternyata memang memiliki fenomena
kebetulan saya yang pegang sebagai adminnya, itu ternyata kami telah mendapatkan data ada kurang lebih 2 sampai 5 orang mahasiswa tuh, ya, di pendidikan biologi yang saat ini tercatat aktif, memang pernah terjerat dengan kasus pinjol gitu ya. Nah, ini pun juga sama nih, konsep visioner yang kita akan bahas, hari ini adalah juga menekankan bahwa kok mengapa lebih memilih pinjol dibandingkan dengan nabung dulu gitu kan. Nah, ini pun juga konsep visioner kan gitu ya. Karena memang kaitannya adalah kalau kita memiliki karakter visioner, setidaknya melakukan memilih mana yang penting mendesak, mana yang penting tidak mendesak, mana tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Nah, ada skala prioritas ya atau fikih aulawiyat yang itu menjadi harusnya kita sudah mafhum itu ya. Tapi begini, ternyata mengapa seseorang bisa tidak memiliki skala prioritas, ternyata ada juga gitu ya, ada juga unsur yang mendasarinya adalah ternyata pola pendidikan di rumahnya juga gitu ya. Jadi jangan menyalahkan satu pihak nih, misalnya kenapa banyak Gen Z yang justru terlibat pinjol ya. Nah, karena ada beberapa ternyata salah satunya adalah anak tidak dilatih ya, seorang anak itu tidak dilatih untuk menentukan pilihan sendiri, sehingga ketika mereka dewasa, mereka kebingungan untuk memilih mana yang penting untuk saya nih, gitu, ya. Jadi mereka anggap penting semuanya sehingga tidak ada prioritas gitu ya. Siapa teriak nggak? Tidak ada yang mereka prioritaskan gitu. Nah, itu yang menjadi penekanan saya, bahwa ketika anak menjelang, usia sekolah, bahkan sebelum kalau saya pribadi dengan istri, itu selalu melatih anak memilih apa yang dia, ingin lakukan. Misalnya, contoh kecil saja nih, ketika ingin menggunakan baju, ya, jadi saya sebagai orang tua, sebagai posisinya ayah, itu tidak mengintervensi mereka ingin baju apa. Cuma saya selalu menekankan, kalau kita mau perginya ke undangan nikah atau undangan saudara, pakailah baju yang rapih, menggunakan kemeja. Silakan pilih kemejanya, ini kemejanya. Nah, itu mereka pilih. Kalau mereka memilih kaos, nah itu kita peringatkan, kan yang diberikan pilihan adalah kemeja, ya, maka pilihlah kemeja yang sudah disediakan. Nah, itu mereka pilih. Yang keduanya adalah ketika mau main, misalnya ke AP gitu ya. Nah, itu pun juga sama, silakan pilih baju yang paling bagus di antara yang sudah disediakan. Nah, mereka pilih tuh bajunya, mau yang gambar mobil, atau yang mau gambar dinosaurus, atau yang gambar, tupai misalnya gitu kan. Nah, itu mereka milih sendiri dan tanpa kami intervensi gitu ya. Nah, ternyata ada unsur juga ternyata anak-anak yang tidak dibiasakan memilih pilihannya sendiri, bahkan untuk hal-hal terkecil, ternyata ketika dewasa mereka kesulitan untuk menentukan prioritas gitu ya. Nah, semoga rekan-rekan mahasiswa pun juga tidak termasuk ke dalam golongan yang demikian gitu ya. Nah, yang berikutnya juga mengenai konsep visioner ini ya, ternyata memang data di KPK itu terbukti bahwa 43% mahasiswa akui lakukan plagiarisme, ya. Nah, ini nih, Teh Suci, pernah nggak melakukan plagiarisme, Teh Suci ini? Oke, saya pribadi mengakuinya, ada beberapa ide-ide yang itu memang kita biasanya mentok, kemudian kita plak langsung gitu ya. Nah, tapi ketika sudah menjalani studi S2, ya saya pribadi ketika S2 tuh betul-betul ketat ya pemeriksaan hal-hal yang kaitannya dengan plagiarisme tuh ketat sekali gitu ketika sekolah S2 di UGM. Nah, sehingga memang karya-karya kita yang kita publikasikan betul-betul harus orisinil gitu ya. Nah, makanya setelah istilahnya menempuh pendidikan S2 di sana, saya pun juga lebih cenderung agak sedikit apa ya namanya, betul-betul harus mengurangi gitu ya, sedikit demi sedikit gitu ya, plagiarisme ini dari hal terkecil saja. Nah,
Apakah ChatGPT itu juga termasuk plagiarisme, Pak, gitu ya? Sebetulnya tergantung kita menggunakannya bagaimana. Kalau kita menggunakan ChatGPT itu tuh langsung copy paste gitu ya, maka plagiarisme itu nyata sekali gitu ya. Tapi saya kan bahwa ChatGPT tidak perlu digunakan untuk yang sifatnya plek-ketiplek gitu. Tapi kita gunakan ChatGPT untuk mengembangkan ide kita gitu. Meminta ChatGPT untuk melakukan regenerate idenya seperti ini bagaimana nih gitu. Mereka akan melakukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan basis datanya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah, nah ini konsep visioner juga. Bagaimana ceritanya kalau saat ini umat Islam pun juga ya kita akui bersama gitu ya, kalah dari umat yang lain gitu ya. Gitu. Karena salah satu faktor ini saya mengutip dari Ari Suseno ya tahun 2020 memang umatnya malas membaca gitu tah ya. Apa yang harus kita baca gitu? Memang gini, kita membaca boleh saja berfokus pada apa yang kita tekuni gitu ya. Misal kalau kita biologi, nah membaca bidang-bidang yang kaitannya dengan biologi itu boleh sah-sah saja. Tapi kalau saya mengutip dari para dahulu kita gitu ya, founding fathers kita gitu, seperti Bung Hatta. Bung Hatta itu ketika di pengasingan, dia menerima dengan segenap keikhlasannya untuk diasingkan oleh Belanda gitu kan, asalkan dengan syarat apa? Membawa semua buku-bukunya. Buku-bukunya itu bisa diangkut, tidak bisa cukup dengan satu kapal, tapi harus 7 kapal diangkut gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Bung Hatta cinta sekali pada buku ya, pada aktivitas membaca, namun ini juga tidak diturunkan mungkin gitu ya ke kita gitu. Walaupun kita apakah ada keturunan atau tidak nih dengan Bung Hatta gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa meneladani bahwa membaca itulah tugas semua manusia, bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, tapi semua manusia kalau ingin maju ya membaca begitu ya. Nah, maka dari berbagai macam fenomena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ya, surat 59 ayat 18 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina Allaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya orang iman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, dalam hal inilah bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memberikan sinyal gitu bahwa setiap orang yang beriman gitu ya, maka harus memperhatikan apa yang telah diperbuat hari esok gitu, bahwa ada konsekuensi yang untuk hari esok dan ada juga konsekuensi sebagai orang yang hidup bahwa mempersiapkan hari esok juga begitu ya. Yang pernah saya pelajari di pesantren saat itu juga demikian gitu ya, bahwa evaluasi untuk kehidupan yang akan kita jalani besok ya. Meskipun besok kita tidak tahu masih diberikan usia, tapi ya sudah merencanakan kan gitu ya. Misalnya kan tadinya ada, saya coba lihat ada beberapa peserta di sini, misal Mira. Mira sekarang menempuh S1 kan gitu ya, angkatan 2023. Akan menghadapi hari esoknya itu berarti kan 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian saya akan jadi apa nih? Itu paling tidak kita merencanakan gitu ya, gitu. Nah, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang saya cintai dan banggakan bahwa konsep visioner ini adalah terfokus pada tujuan akhir, itulah konsep visioner ya. Maka sejatinya orang yang memiliki yang memiliki visi, artinya dia seorang visioner, tidak akan untuk apa ya, ketidakpastian dunia, ya. Apa sih yang menjadi ketidakpastian dunia? Gini, salah satu contohnya saja ya, misalnya saya sekarang bekerja sebagai seorang dosen, ya, dengan pendapatan yang sedemikian yang saya terima gitu kan setiap bulannya, tentunya kalau saya
hanya, istilahnya beberapa mungkin akan kurang terus gitu ya, tidak akan menutupi beberapa bagian lainnya. Nah, oleh karena itu, saya berusaha mencoba mencari celah gitu, untuk bagaimana nih menyiasati gitu. Nah, ya, dengan kita menyiasati saja itu sebuah visioner sebetulnya, sebuah visi gitu, ya. Misal, saya contohkan lagi Wina gitu kan, oh tingkat 2 nanti nih saya akan mengontrak mata kuliah ini. Setidaknya kalau saya punya buku referensi tentang ini, saya tidak akan kesulitan. Maka Wina akan mencoba mencari celah untuk bagaimana mendapatkan beberapa referensi tersebut. Nah, itu sebuah contoh visioner yang paling ringkas lah gitu ya menurut saya. Itu ya. Nah, maka di sini gitu ya, kita bisa mengutip dari Jonathan Swift ya, dia seorang pemikir, seorang penyair juga ya. Vision is the art ya of seeing what is invisible to others ya. Jadi visi itu adalah sebuah seni untuk melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat gitu ya. Sebuah seni ya, visi itu. Misal saya contohkan ya, eh, penemu Microsoft yang kemarin datang ke Indonesia gitu ya. Itu kan Bill Gates ya. Nah, Bill Gates punya visi untuk bagaimana dia membuat semacam produk yang digunakan oleh seluruh dunia gitu, tanpa pesaing. Microsoft kan gitu jadinya, ya. Dia sudah bebas finansial pun makanya sekarang jadi gitu. Kemudian yang ingin saya coba tekankan di sini juga pernah eh, berdiskusi dengan salah satu pengunjung ini ya, museum zoologi